Halo Sobat Mathematical Smile. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu monomial, binomial, trinomial, dan polinomial. Yaitu materi ini adalah lanjutan dari part pertama yaitu pangkat dan polinomial. Nah, sebelum kita melangkah kepada pembahasan, alangkah baiknya teman-teman Sobat Mathematical Smile memencet tombol like, tombol subscribe, dan share kepada teman-teman sekalian agar channel kami makin berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke pembahasan berikut ini. Nah, monomial adalah ekspresi aljabar yang hanya memiliki satu suku atau dapat dikatakan juga ekspresi suku tunggal adalah monomial. Contohnya 12x dikurang kemudian min 25y, 24y, 4a, dan 4b. Masing-masing dari contoh ini hanya memiliki satu suku, yaitu 12x saja, 12x min 25y, 24y, 4a, dan 4b. Kemudian binomial adalah ekspresi aljabar yang mempunyai dua suku yang berbeda. Contohnya x tambah y, kemudian m dikurang 5, mn ditambah 4m, 3p dikurang 2q, kemudian yang terakhir 7m dikurang 7n. Dari contoh tersebut maka binomial itu memiliki dua suku yang berbeda. Teman-teman dapat memperhatikan dari contoh tersebut adanya variabel yang berbeda maupun adanya operasi yang telah bergabung pada contoh tersebut. Kemudian trinomial adalah ekspresi aljabar yang memiliki tiga suku di dalamnya. Contohnya x tambah y tambah 7, kemudian ab ditambah a ditambah b, kemudian 3x pangkat 2 dikurang 5x tambah 2. Pada trinomial ini contohnya yaitu sudah menggabungkan tiga suku di dalamnya. Teman-teman dapat memperhatikannya agar teman-teman bisa membedakan yang dimaksud yang mana monomial, binomial, dan trinomial. Sedangkan polinomial adalah ekspresi yang memiliki lebih dari satu suku. Contohnya ax ditambah by ditambah ca, x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3, kemudian 12ab dikurang 24b ditambah 36. Selanjutnya, perkalian dan pemfaktoran bentuk polinomial. Perkalian polinomial adalah operasi matematika yang menggabungkan dua atau lebih polinomial untuk menghasilkan satu polinomial baru. Kita akan memberikan contoh, yaitu selesaikan bentuk polinomial berikut. Nah, kita diberikan satu permasalahan di mana pada contoh ini teman-teman dapat melihat di mana 5x ditambah 3 dalam kurung kemudian dikalikan dengan dalam kurung 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1, maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara yaitu yang pertama 5x-nya dikalikan dengan 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1, kemudian kita jumlahkan dengan 3 yang dikalikan dengan 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1, maka kita akan menghasilkan 5x dikali 2x pangkat 2 menjadi 10x pangkat 3, 5x dikurang 5x dikali min 5x maka dihasilkan min 25x pangkat 2, kemudian 5x dikali dengan positif 1 maka akan dihasilkan dengan positif 5x. Kemudian kita jumlahkan dengan hasil perkalian 3 dikali 2x pangkat 2 maka dihasilkan 6x pangkat 2, kemudian 3 dikali min 5x sama dengan min 15x, kemudian 3 dikali 1 maka dihasilkan positif 3. Nah, kemudian kita kelompokkan di mana yang memiliki pangkat sama maka akan dikelompokkan, kemudian dijumlahkan, dan yang memiliki variabel sama maka akan dijumlahkan dan dikurangkan. Karena 10x pangkat 3 hanya
beranggotakan 1, maka kita letakkan pada paling sebelah kiri mengikut pangkatnya juga paling tinggi, yaitu 10x pangkat 3. Kemudian kita melihat 25x pangkat 2 dengan positif 6x pangkat 2 itu memiliki pangkat yang sama, maka kita akan menjumlahkannya atau mengoperasikannya, yaitu min 25x di pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2, maka dihasilkan min 19x pangkat 2. Kemudian positif 5x memiliki variabel yang sama dengan min 5x, maka positif 5x dikurang 5x dikurang 15x sama dengan dihasilkan 10x. Kemudian karena angka 3 hanya tunggal, maka tinggal menuliskannya kembali, maka dihasilkanlah 10x pangkat 3 dikurang 19x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 3. Nah, adapun cara lain yaitu kita dapat menuliskannya dalam bentuk tabel. Contohnya 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah positif 1. Kita tulis pada tabel bagian atas, dan kemudian 5x ditambah 3 kita tulis bagian samping. Nah, tinggal kita kalikan silang. 5x dikali 2x pangkat 2 maka menghasilkan 10x pangkat 3, di mana 2 kali 5 10, x kali x pangkat 2 maka x pangkat 3, sesuai dengan aturan perkalian berpangkat pada part sebelumnya, di mana jika x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 1, jadi x pangkat 1 sama dengan x saja. Jadi x pangkat 1 dikali x pangkat 2, maka tinggal pangkatnya tinggal dijumlahkan menjadi x pangkat 3. Kemudian 5x dikali min 5x, maka hasilnya min 25x pangkat 2. Kemudian 5x dikali 1 sama dengan 5x. Nah, kemudian kita kalikan dengan 3 kali 2x pangkat 2, maka menghasilkan 6x. Kita sejajarkan dengan min 25x pangkat 2 karena memiliki kesamaan pangkat. Kemudian 3 dikali min 5x sama dengan min 15x, kita sejajarkan dengan 5x karena memiliki kesamaan variabel. Kemudian 3 kali 1 maka kita tulis karena 3 kali 1 adalah bilangan yang tidak memiliki variabel, maka kita tulisnya terpisah. Kemudian 10x kita jumlahkan 10x pangkat 3 karena tidak memiliki pasangan, jadi tinggal tulis ulang kembali menjadi 10x pangkat 3. Kemudian 25x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 sama dengan min 19x pangkat 2. Kemudian 5x ditambah min 15x ditulis sama dengan 10x. Kemudian angka 3 ditulis ulang, jadi maka didapatlah hasilnya, yaitu 10x pangkat 3 dikurang 19x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 3. Kemudian perkalian dan pemfaktoran bentuk polinomial. Mengenal faktor dan akar. Faktor merupakan suatu bentuk perkalian polinomial sederhana yang membentuk polinomial dengan derajat yang lebih tinggi yang memenuhi bentuk persamaan polinomial P dalam kurung X balas kurung sama dengan 0, sedangkan akar merupakan nilai yang memenuhi persamaan polinomial. Contohnya, X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0 merupakan persamaan polinomial. Maka kita bisa memfaktorkannya. Mungkin teman-teman tidak asing dengan pemfaktoran. X dalam kurung X kurang 4 balas kurung, kemudian X kurang 3 kemudian dikalikan dengan dalam kurung X dikurang 3 balas kurung sama dengan 0. Nah, kenapa kita dapat memfaktorkannya? Jadi X kali X tinggal kita kalikan saja. X kali X itu X pangkat 2. Kemudian X dikali min 3 sama dengan min 3x. Kemudian min 4x min 4 kali x sama dengan min 4x. Kemudian min 4 dikali min 3 sama dengan positif 12. Nah, x kali x itu x pangkat 2. Kemudian kemudian negatif 3x ditambah negatif 4x, maka menghasilkan min 7x. Kemudian min 4 kali min 3 itu menghasilkan positif 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk akar. Kemudian kita akarkan karena
X sama dengan min 4, X sama dengan min 4, karena X kurang 4 sama dengan 0, maka maka 4-nya kita pindah ruaskan menjadi yang tadinya minus menjadi positif. Kemudian X kurang 3-nya kita pindah ruaskan yang tadinya negatif menjadi positif menjadi X sama dengan 3. Nah, ini adalah bentuk akar. Kemudian cara menentukan akar. Bentuk umum persamaan polinomial AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X N pangkat X N X pangkat N kurang 2, kemudian ditambah seterusnya ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X tambah A0 sama dengan 0. Nah, cara menentukan akar persamaan polinomial yaitu yang pertama, tentukan prediksi akar polinomial dengan cara X sama dengan faktor A0 per faktor AN. Kemudian langkah kedua yaitu lakukan Horner dengan akar yang dipilih, lalu pastikan sisanya adalah 0. Yang ketiga, jika sisa tidak 0, maka prediksi akar tersebut bukan merupakan akar dari persamaan polinomial. Nah, contohnya, tentukan akar persamaan 3x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 19x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita dapat menyelesaikannya yaitu x yang mengikuti langkah-langkah di atas. X sama dengan faktor 6. Kemudian per faktor 3. Nah, sama dengan 1 dikali 6. Adapun faktor 6 itu 1 kali 6 dan 2 kali 3 per 1 kali 3. Kemudian maka kita menghasilkan X di mana X sama dengan plus minus 1,1 per 3, 6,2, 2, 3 per 3, 3,1. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan bentuk tabel. Yang pertama 1 kali 3, kemudian 1 kali 2, kita tinggal menulis kembali koefisien-koefisien yang ada pada persamaan di atas ke dalam tabel berikut, yaitu 3, 2, min 19, dan 6. Kemudian kita kalikan 1 di mana 3-nya itu menghasilkan 3. Kemudian 3-nya ditambah 2, kemudian kita masukkan 3, 5, dan min 14. Nah, tinggal dijumlah, di mana 3-nya hanya sendiri, maka tinggal ditambah 3, diturunkan atau ditulis ulang menjadi 3. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian min 19 ditambah min 14 itu min 8. Dan 6 itu dikurang min 14 sama dengan min 8. Nah, tadi yang 3 itu kita turunkan dari, kenapa bisa mendapatkan 3 di bawah 2, yaitu dari 3 yang di sebelah kiri, dari 3 yang ada di sebelah kiri 2, kita turunkan di bawah angka 3. Kemudian 2 tambah 2, hasil dari 2 ditambah 3 itu 5. Kita letakkan di bawah angka min 19. Min 19 ditambah 5 itu min 14. Kemudian min 14 kita letakkan di angka dan disejajarkan di bawah angka 6. Maka dihasilkan min 8. Nah, karena bukan 0, maka hasilnya bukan akar. Maka kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu X kurang 2. Kita lanjutkan, jadi X kurang 2 itu berarti kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 2. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6-nya kita letakkan di bawah 2. Kemudian 2 ditambah 6 itu sama dengan 8. Nah, kemudian 8. Kemudian 8. Nah, 8 dikali lagi dengan 2. Nah, 2 dikali 8 sama dengan 16. 16 itu diletakkan di bawah angka min 19 sama dengan min 3. Nah, kemudian min 3 dikalikan 2.
lagi berarti menghasilkan min 6, maka 6-nya diletakkan atau ditempatkan di bawahnya positif 6. Nah, dengan kita mendapatkan 0, maka itu adalah bentuk akarnya, jadi kita tinggal menulis saja 3x dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita tinggal menuliskan yang 3, 8, dan min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Nah, kita dapat membuat form faktornya, yaitu 3x ditambah 9 dikali 3x tambah 9 dan dikalikan dengan 3x dikurang 1 per 3. Kemudian yang 9-nya x sama dengan 9x kurang 1 sama dengan 9. 9 tambah y sama dengan 8. 9 tambah min 1 sama dengan 8. Oh, yang di atas maaf, ralat 9 dikali min 1 sama dengan min 9. Nah, kemudian x kurang 2, dari x kurang 2 nya dari sini, kemudian x tambah 3 nya dari sini, kemudian x kurang 1 nya dari sini. Nah, x kurang 2 karena tadinya negatif maka pindah ruas menjadi x sama dengan 2. Yang tadinya x positif maka dipindah ruaskan menjadi x sama dengan min 3. Yang tadinya min 1 maka pindah ruas menjadi positif 1. Karena adanya 3x maka 3 dikali x sama dengan min 1, kita pindah ruaskan yang tadinya perkalian menjadi pembagian, jadi x sama dengan min 1 per 3. Nah, ini adalah bentuk akar dan yang di atas adalah bentuk faktor. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari penjelasan dari kami. Pada teman-teman yang masih kurang memahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.